Ini contoh alurnya, Bapak Ibu. Jadi, saya contohkan ya. Temanya saya ambil gaya hidup berkelanjutan, fase D nih. Saya pindah ke SMP. Ya. Total JP yang saya ambil proyek pertamanya 57 JP. Judulnya to the point langsung. Mainan daur ulang mengubah barang bekas menjadi mainan baru. Selama ini bikin baju terus ya, nggak pernah bikin mainan. Kenapa mainan? Karena banyak mainan dibeli di toko terus jadi sampah karena terbuat dari plastik. Bayangkan jika anak-anak itu mainan-mainan yang rusak didaur ulang menjadi mainan baru. Wah, cakep sekali. Nah, proyeknya harus sama. Gitu. Supaya apa? Supaya ini memudahkan kita dalam melakukan penilaian. Apalagi menyusun profilnya di level-level yang berbeda. Jadi kelas 7 nih ceritanya, 7A sama 7B. Ya buat aja satu tema dengan judul yang sama. Biar memudahkan. Yang sering kali adalah kita buat berbagai macam proyek hingga akhirnya membuat penilaian menjadi tidak terukur dengan baik. Ya, begitu. Nah, saya ambil mainan daur ulang, dimensinya 3 ini, gotong royong, nalar, sama kreatif. Subelemennya ini bisa dibaca di subelemen dan elemennya P5 ya, ada di juknis pemerintah. Tahap pengenalan. Tadi kita pakai tahap pengenalan Bapak Ibu ya. Saya pakai yang awal dulu nih, yang model A, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, kemudian ada refleksi ya, begitu. Refleksi dan umpan balik atau tindak lanjut ya, begitu 5 ini. Nah, pengenalan pertama ini bacanya ke kanan Bapak Ibu ya, bacanya ke kanan. Pertemuan pertama itu presentasi mengenai pentingnya daur ulang dan dampaknya terhadap lingkungan. Presentasi aja, presentasinya pakai pendekatan apa? Tetap orientasi, kasih kegiatan game yang menyenangkan. Kemudian keduanya studi tentang jenis-jenis sampah yang banyak dihasilkan di sekitar lingkungan sekolah. Kontekstual sekali Bu, lingkungan sekolah dan masyarakat kita di kota. Jadi bukan di tempat daerah lain, di Balikpapan gitu misalnya. Diskusi tentang konsep mainan dan bagaimana barang bekas bisa diubah menjadi mainan. Nah, ini guru kita nggak tahu materinya dan siapa yang ngisi materi ini. Ya panggil aja yang biasa buat mainan. Cari perusahaan, surati dia dan ajak untuk bekerja sama. Dan ini kepala sekolah yang harus bisa proaktif membantu untuk menghubungkan atau humas menghubungkan sekolah dengan tadi tenaga kerja ya atau bidang usaha tertentu yang berhubungan dengan P5 ini. Dan di sini misal saya undang misalnya adalah Toy Station, wah gitu ya, Kid Station gitu. Misalnya undang untuk konsep bagaimana mainan itu bisa laku dan bagaimana mainan itu bisa diubah tidak menjadi mainan baru lagi setelah daur ulang, begitu. Dan harus undang orang luar nih. Berarti yang ketiga ini saya akan undang tamu nih, pembicara tamu, sifatnya workshop. Boleh Bapak Ibu. Jadi nggak harus gurunya. Gitu. Setelah 3 ini selesai, saya masuk ke tahap kontekstualisasi, yaitu kunjungan ke tempat daur ulang lokal untuk memahami proses daur ulang. Wah, di Balikpapan kebetulan lingkungan hidup itu sangat populer. Ada bank sampah dan kawan-kawan. Nah, di sini mereka bisa saja berkunjung ke tempat daur ulang melihat bagaimana proses daur ulang itu terjadi. Ini namanya kalau di desain thinking namanya empathizing ya gitu. Nah, empathizing itu adalah bagaimana kita melihat keadaan sebenarnya yang dirasakan oleh pengguna jasa atau pengguna produk begitu Bapak Ibu ya kalau kita bicara design thinking. Nah, kemudian berikutnya adalah anak-anak itu akan diajak untuk identifikasi barang-barang bekas yang ada di rumah. Mereka kumpulin tuh barang-barang di rumah karena kontekstual. Lalu mereka coba buat jadi mainan baru. Mungkin nggak ya? Tapi jangan buat dulu. Kita nggak buat. Kita hanya baru mengumpulkan. Kemudian di pertemuan berikutnya kita diskusi tentang bagaimana keamanan mainan dan bahan-bahannya. Karena banyak mainan yang dimasukin ke mulut, terutama mainan bayi ya. Dan itu harus aman. Jangan sampai tidak aman dan membahayakan anak. Begitu. Baru pertemuan berikutnya adalah studi tentang kreativitas dan bagaimana ide-ide kreatif dapat diaplikasikan dalam pembuatan mainan. Ini tahapan kontekstualisasi. Nah, ada buat proyek nih Bapak Ibu. Belum ada buat proyek di sini ya kan ya. Padahal proyeknya adalah buat mainan. Kapan buat proyeknya? Kita lihat di sini. Nah, di sini tahap aksi baru kita buat mainannya, yaitu pengumpulan barang bekas dari rumah tadi kita kumpulkan. Baru kita buat workshop desain, yaitu sketsa ide mainan. Jadi anak-anak itu akan membuat sketsa mainannya. Mau mainan apa, kereta api, pesawat terbang, atau apapun itu.
Lalu mereka identifikasi alat-alat yang mereka butuhkan, setelah itu baru mereka buat prototipenya. Setelah itu mereka tes mainannya bisa dimainkan apa enggak, aman enggak, gitu. Nah, ini ada looping, Bapak Ibu. Looping itu adalah berulang. Tes, buat ulang, tes lagi. Dan ini pertemuannya bisa panjang, Bapak Ibu, ya. Nah, cukup satu pertemuan ini bisa seminggu 2 minggu tuh kalau setiap hari Jumat begitu. Karena mereka testing terus. Dan jika sudah oke, dinyatakan baik oleh gurunya, saya katakan, dinyatakan baik oleh gurunya, baru dipamerkan di sekolah atau komunitas setempat. Jadi atau tidak jadi barang itu. Ya. Nah, inilah panen karyanya. Di mana? Di tahap aksi. Gitu. Kemudian kita refleksi, Ibu ya, kita refleksi di sini, diskusi kelompok dan seterusnya, penulisan laporan, feedback dari guru atau umpan balik, baru tindak lanjutnya ngapain? Bagaimana caranya ya supaya mainan yang dibuat ini makin berkualitas? Bagaimana caranya ya kalau mainan ini bisa dijual nggak di masyarakat? Nah, itu masuknya tahap tindak lanjut. Gitu. Kapan dinilainya anak-anak? Apakah pada saat pameran? Mereka dinilai sudah sejak awal tadi pengenalan sampai akhir, Bapak Ibu. Karena yang dinilai proses, bukan produk. Ya, begitu. Kalau produknya mending saya beli aja ke toko mainan. Beli yang paling bagus supaya dapat nilai yang paling tinggi. Itu. Tapi kan tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah bagaimana mereka menjalankan ini. Nah, sekarang kita masuk model B. Bisa nggak dibuat model lain? Ini saya tunjukkan bagaimana saya merubahnya dengan model yang berbeda. Mengamati. Tadi itu ada 3, di sini saya buat hanya jadi 4 langkah. Pelajari, observasi, katalog, kunjungan. Kunjungannya di mana? Pada saat mengamati. Mendefinisikan, diskusi mengenai temuan dari fase mengamati. Dari semua ini tadi ditemukan apa, mereka diskusi temuannya, lalu mereka tentukan, identifikasi masalahnya apa. Bagaimana cara buat mainannya. Terus tentukan kriteria yang membuat mainan itu aman, menarik, dan edukatif. Terus definisikan tujuan proyek ini apa. Hanya buat mainan kah atau akan dijual? Nanti kalau dijual bisa menyambung untuk kewirausaha kalau mau Bapak Ibu ya bisa. Nah, kemudian setelah mendefinisikan kita masuk menggagas. Menggagasnya adalah brainstorming ide, sketsa rancangan, diskusi kelompok, penelitian mengenai teknik bagaimana buat daur ulang ini makin relevan. Lalu tahap memilih. Nah, ini yang paling penting. Milih-milih ide. Ide itu liar Bapak Ibu. Mereka suruh buat ide, buat mainan itu banyak. Tapi jangan semuanya dijadikan prototipe. Satu saja atau 2 diwujudkan menjadi prototipe yang sebenarnya. Lalu mereka tentukan bahan bakunya, terus mereka refleksikan dalam pembuatan mainan. Nah, pamerannya di mana? Pada saat refleksi. Coba kita perhatikan ini sama ya. Prototipe, tes, prototipe, tes. Karena design thinking pasti di sini akan ada 2 hal yang sama. Walaupun dari langkah-langkahnya berbeda. Begitu, Bapak Ibu ya. Sekarang yang C, saya pakai yang 4 langkah sekarang. Temukan, bayangkan ya. Temukannya saya buat seperti ini, Bapak bisa baca. Pelajari, kunjungan, analisis, diskusi. 8 jam, 4 jam, 8 jam, 4 jam. Boleh mau sepanjang itu, tak apa-apa. Ya. Tahap bayangkan, sesi brainstorming, sketsa dan ilustrasi saya biasanya agak lama di sini. Kenapa? Karena mereka menggambar, mendesain mainan di sini ya. Nggak apa-apa. Lalu buat cerita narasi, kalau mereka bikin mainan, ya mainannya bagaimana, baru mereka simulasikan atau main peran ya, role playing menggunakan prototipe mereka. Ada keterbatasan nggak? Ada masalah nggak mainannya? Ada yang error nggak? Ada yang bisa tidak berfungsi nggak? Begitu ya, dicoba di situ pada saat dibayangkan. Tapi masih simulasi ya bayangannya. Nah, ketika tahap lakukan atau do, disinilah baru mereka membuat semua bahan-bahan tadi. Termasuk melakukan beberapa iterasi. Iterasi itu artinya adalah beberapa kali mengubah bentuk atau memodifikasi berdasarkan hasil dicoba. Begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh anak hingga terakhir kita pamerkan kalau sudah final ya, mainannya aman, standarnya oke. Kita pamerkan atau bazar sekolah. Baru setelah bazar mereka presentasi mainan tadi hingga awal dan akhir. Baru kita diskusi FGD ya, forum group discussion dengan anak-anak, refleksi ya Ibu. Selesai. Ini model C. Bayangkan, satu tema, proyek sama, alurnya bisa beda. Bisa. Terus, Pak Is gimana dengan modul ajarnya?
Modul ajarnya saya contohkan satu saja Bapak Ibu di sini ya. Kalau saya kasih semua panjang nanti kita bercerita di sini. Ini saya ambil punya saya tahap menggagas. Ini baru saya buat ya. Saya buat lama, maksudnya saya tunjukkan di sini. Tahap menggagas bagian brainstorming ide untuk mainan yang bisa dibuat dari barang bekas. Ini alatnya. Ini TP-nya. Ini persiapan kegiatan pembuka, pelaksanaan, dan tutup dengan tugas. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Lihat saya, bikin RPP detail, sedetil-detilnya. Mulai dari penjelasan singkat, pelaksanaannya ada ice breaking dulu, yaitu menyebutkan mainan favorit mereka sejak kecil, lalu mengenang kembali kenangan bermain dengan mainan tersebut, mereka merem menjadi mata, bayangin kalau mainan waktu mereka masih kecil main mainan itu, waktu mereka masih SD, gitu misalnya. Setelah itu saya pendekatannya adalah SRM, Station Rotation Model berbasis brainstorming, pakai 2 putaran di sini. Pertama, putaran pertama adalah setiap peserta diberikan post-it, dan mereka dikasih spidol atau kertas kalau nggak ada post-it. Pertanyaan gurunya adalah, tuliskan ide mainan apa saja yang bisa dibuat dari barang bekas. Ayo, gitu nanyanya. Ya. Tidak ada ide yang salah di sini. Mereka boleh seliarnya menuliskan idenya yang bisa dibuat dari barang bekas. Setelah itu, putaran berikutnya adalah putaran sharing ide. Mereka berbagi ide dengan kelompok lain. Mereka cocokkan post-it mereka, jangan-jangan ada yang nggak cocok atau memang ada yang nggak sesuai gitu. Atau yang bilang, wah ini nggak mungkin dibuat, ini nggak bisa dibuat, bahan bakunya nggak ada di sini. Itu bisa saja terjadi Bapak Ibu. Itu tadi Jumat ya. Tadi saya memantau beberapa P5 dan saya juga ngajar P5 kebetulan. Ya. Karena kan narasumbernya nggak harus guru. Saya mengisi tentang kreatif, inovatif, dan inventif begitu kemarin. Dan itu seru sekali. Apa itu kreatif? Nanti kita bahas ya gitu. Nah, selanjutnya ada brainstorming kedua, dan ini sama dengan yang pertama tadi. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan dan tindak lanjut. Ini durasinya 80 menit. 2 JP. Berarti SMP ya. Gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah bentuk RPP yang kita bisa buat Bapak Ibu. Nanti tinggal dibuat bahan ajarnya ya.